Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata ibu tengok gini. Ya, lama saya tiba di aki kontak kurang, jasa kontak lebih jasa. Ibu-ibu, bakok kalah sore ibu dan bapak gini. Atau jawaban yang jujur mana? Iya, jawaban yang jujur mana? Coba lah dengan di. Baiklah jalan-jalan ke pasar baso. Jangan lupa singgah sabanta ke kampung jua. Jawe lah salam mambo sesudahku. Insya Allah sama-sama kita masuk surga. Betul tak taluk dia amin sudah buktian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada aja nak sibuk lagi. Bageng-geng lupa ibu-ibu mau di belakang situ sekalompok, siko sekalompok, sina sekalompok. Di siko lah ilo kelompok di tengah kosong. Lucu. Kecek Nabi. Jamaah saf yang terbagus itu di tengah. Siana di tengah, apa insyaallah itu nan dulu masuk surga gitu. Atau anak pak di belakang tuh. Coba pindah ke tengah kau Apa kau gak cemburu urang step. Alhamdulillah. Wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi qad a'ta'na ni'matan wa hidayatan wa sihatan wa fursatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thumma saniyan salatan wa salaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puja syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat itu ibunda, berkat nikmat itu Bapak, udah sadonyo kita yang hadir di malam nangko, kita dapat duduk di rumah Allah yang kita cintai ini. Kita dapat mendengarkan tausiah qabla tarawih. Kita bisa melihat pentausiah selalu bergantian di mimbar ini menyirami rohani kita. Itu semua berkat nikmat Allah. Alhamdulillah. Salawat dan salam li baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ma'asyiral muslimin, sia orang nan gampang mulutnya, yang selalu mudah terkotak-atik untuk mengucapkan selawat kepada baginda Rasul. Ketika nama Nabi disabuiannya sawit sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika kapaloi suntuk banyak masalah problem macam timpang tindih tiba sakit kapaloi kalau malah nanti pun daripada nyoba macam-macam nyube berselawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mang batu-batu lahir dari lubuk hati nampal yang dalam,
penuh dengan keikhlasan, penuh mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, galau tadi seketika hilang. Bon, lihat doh ya lekwa. Cobalah. Tapi memang batu-batu lai dari lubuk hati paling dalam mah kana-kana ketemu apa. Insyaallah permasalahan awak setidak-tidak hati kita lapang. Panik-panik awak sakit kepala benda tadi baju rayon beli le doa jangan tu awak atau anak awak dendai. Coba kana di siang hari ini besoknya munculnya sifat-sifat awak serupa tadi itu kejenuhan dalam sorang-sorang. Salatullah salamullah. Itu dong. Apa-apa nak tu orang. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibadah yang paling praktis itu bunda, ayanda, anak-anak pak, yang paling praktis itu selawat. Kalau yang lain awak dituntut beradab, awak harus duduk dulu, awak menghadap kiblat dulu. Kok selawat enggak? Tapi nilainya di sisi Allah enggak tanggung-tanggung bunda. Dan berselawat inilah satu-satunya ibadah. Coba silakan cek bego. Bara banyak Allah suruh kita sebagai makhluknya, hambanya untuk beribadah. Bermacam ragam bantu ibadah tuh. Sadonya Allah suruh kita. Salah satu contoh puasa. Allah suruh nak. Ia suruh awak beribadah puasa. Nak apa? Iyo. Bukti ya kalau Allah suruh. Tercantum dalam Quran. Quran surah keberapa tuh? Anak-anak apa? Siapa dapat? Allah suruh kita beribadah puasa, tercantum di dalam firman-Nya Quran surat. Coba angkat tangan siapa yang dapat ayatnya? Anak-anak Pak. Apa kau ada ke mama apa? Siapa yang dapat? Hah? Coba sebutkan jilbab pink. Apa tuh mau kena pink? Akan mendengar. Gimana bunyi ayatnya? Gimana bunyi ayatnya? Hitungan sampai 3, siapa yang bisa maju ke depan tak kasih hadiah. 1, 2, 3. Masih bertolong-tolong, coba baru mulai. Yang praktis. Ayo. Amamar ke dia hadiah pokoknya. Ada. Itu Indo kita bukan anak jadi balik itu tadi. Jadi mau medikol apa pengurus amba nak terpakum ke tema-tema itu karena anak itu pandai membaca. Nyoba gairahnya muncul untuk bergairah mendengarkan tausiah. Apa dohja anak-anak yang di luar lekopon yang punya agenda ndak satu mencatat tapi nyo di luar. Baik produksi ataupun kelaki dohnya kawan di luar nan punya agenda. Kalau adoh rancak masuk ini sistem buya lain. Buya selesai beko berceramah ko bertausiah ko biar suruh saduan mencatat ko kumpulan. Buya suruh kumpulan ikut salat tarawih. Sia nama kumpulan itu nang kadi tandangani. Kalian nang talambe dan harap dapat tanda tangan. Acak masuk melalui soromik ko biar sampaian sekali lagi. Masuklah ke dalam, ikuti kegiatan sahrus siam kotaruh sampai Ramadan meninggalan kita. Lena bahat teman-teman dembo. Berang lo kemana? Paling mana? Mana mau kecian orang sikon orang jauh kan mana? Atau itu cara ada pandai bu. Inyo minta izin ke orang tua ke rumahnya pisma yang tarawih cuma agenda di bawah. Tapi inyo minta badi di luar. Nak tahu kaya ini semayang di dalamnya.
Lah sekali lagi anak-anak Pak yang mencatat beko, sesudah mencatat kumpulan cie tolong produksi PJN lo seorang siapa penanggung jawabnya, laki-laki gitu lo kumpulan di mumpuk. Selesai sholat tarawih siana mengumpulan tadi itulah yang akan biar tanda tangani. Kalau Pak Imam menolong beko, silakan Pak Imam urusnya dengan Allah, berarti tidak amanah orangnya. Awak acak baca jaleh main gini kok. Ibu juga bapak hadirin yang dirahmati Allah, kareh kaji mana kareh domo menyampaikan naluri-naluri kisah. Kembali kita ke poin. Judul kita apa nak? Lailatul Qadar. Coba dengar. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan nyata-nyata di dalam firman-Nya tentang masalah Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adrak. Lanjut ayat ketiga. Min alfi syahrin warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Ibunda, ayahanda, kanda yang hadir yang sama kita hormati, terlebih dahulu Bapak pengurus masjid seperangkat kepengurusan lainnya beserta jajarannya, para nenek mama, pai tampek batanyo, bulang tampek baburito, para tokoh masyarakat nan ditinggian syarat tiang, para bundo kandung alim papek rumah gadang, uni, buda, kakanda, semua yang hadir di malam hari ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Semoga hari-hari kita selalu diberkati Allah. Allahumma amin. Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Malam yang paling mulia yang terdapat di bulan Ramadan. Malam yang paling mulia terdapat di akhir-akhir bulan Ramadan atau 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau kita merujuk kepada firman Allah surat Dukhan ayat 3 dan 4 itu adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Dapatnya itu tetap ibunda, ayahanda, kanda semua yang hadir terdapat di 10 hari malam terakhir di bulan Ramadan. Kalau kini malam keberapa? Malam keberapa? Malam ke-22. Kira-kira malam 22 kok wak serius tak deh. Jangan ka baju rayo aja peganda lu. Mari kita fokusan baru. Malam ke-22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 masuk nak 10 terakhir Ramadan. Hati-hati bun Pak. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika selesai mendoa tu Pak Imam awak atau nak berjamaah lah Pak Imam mendoa, awak seorang mendoa. Amin tak awak di situ. Ya Allah ya Tuhan, kuatkanlah hatiku ya Allah. Berikanlah kesehatan kepadaku ya Allah. Tetapkanlah imanku ya Allah. Berikan selalu kesempatan ya Allah untuk mengisi akhir-akhir Ramadan ini sampai Ramadan pai meninggal nawa. Ma, ali terang ngamu cek mak wah. Iya amu dek motas, kau mau motas lu sinan. Amu bayu lu gaya mu kini mencari-cari kabiar mak mu tertarik anu mau sampai. Bukan karena ambo, tapi memang itu sampaian Allah. Coba kita banding ibu coba Pak hadirin yang dirahmati Allah. Bah mu hidup mediko benar cara menyampaikan. Mohon maaf Pak Ambo. Coba kita indok manduangan.
Sekali dalam setahun umur bertambah, betul? Betul? Dalam setahun itu Ramadan datang ke awak sekali dalam sebulan, betul? Bahkan sampai kini awak nan aduh di dalam masjid gua. Macam ragam umunya gua, mulai dari apa mana di ujung kau sampai awak ke ujung sinan mugo sampai lo kamari yang benar tagak. Macam ragam umur nan memasuki bulan suci Ramadan kini. Pertanyaannya, apakah Ramadan itu nan datang menjapui awak atau awak nan datang menjapui Ramadan? Hah? Awak nan datang menjapui Ramadan. Pemilu awak datang menjapui ya. Ramadan tu nan datang menemui awak. Ramadan tu nan datang. Yang jadi permasalahan ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan menjadi bahan renungan di awak cukup dari tangan di talukuan di renungan elo-elo. Mohon maaf nak bermakasih embo maja nak tapi salah ingin awak. Karena menganan tiap bulan Ramadan, tiap tahun Ramadan masuk umur bertambah juga. Puasa kini puasa ala jale sama puasa nak awak. Tiketnya contoh. Kau contoh. Sekarang sebab aku hamba Allah yang beriman, yang memiliki intelektual yang hebat, yang penuh dengan perhitungan wahtisaban, kan Ramadan kan itu. Orang yang penuh dengan perhitungan, hanya perhitungannya. Cara Ramadan tahun kini kok lebih dibanding tahun Ramadan yang lewat. Caranya. Jadi makanya mau sampaikan ke ibu juga Pak, tadi Ramadan itu kalau orang tua cara dulu semua menganan wak ya. Nyo menganggap Ramadan itu persis serpo buah kaliki. Buah kaliki itu ibu juga Bapak semakin kamu juang semakin lama berbeda di buah tabu. Tapi coba kita perhatian. Nah usahlah panjang-panjang awak, coba nak manuah tadi mana rami jamaah awak malam kini kok di malam pertama. Ada yang sedawak di mana tu orang? Jawab sedawak. Inilah salah satu bentuknya. Kita lupa, kita tidak tahu, bahkan mungkin maaf kita tak sadar. Kau mengajian tadi iman tu nak perlu. Allahumma ina bil iman. Ya Allah ya Tuhanku, hidupkan aku dengan iman. Wa amitna bil iman. Matikan aku dengan iman. Ada dua lain. Wahsurna bil iman, bangkitkan nanti setelah mati dengan iman. Baru beko masuk surga minta dengan iman. Mungkin mau sampaikan ibu-ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan itu tidak tanggung-tanggung. Apalagi kita menjangkut pembicaraan tentang Lailatul Qadar. Rugi sebenarnya rugi hamba Allah yang paling rugi kalau tiba Lailatul Qadarnya tidak ada di masjid. Kata Nabi di hadis lain, salah satu tanda Lailatul Qadar itu datang, dia akan hadir di malam-malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Ini contoh malam 22, berarti besok 22. Malamnya itu 23, hati-hati ya Wak, jangan sampai absen Wak ke masjid. Kemudian Wak taruhin cerita anak Wak kalau ibu jawab Kemudian ada keutamaan di dalam Lailatul Qadar. Coba tulis. Keutamaan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar. Yang pertama sekali adalah malam maghfirah. Malam yang penuh barakah. Malam yang penuh dengan ampunan. Ketika seorang hamba datang ke masjid, mau betul-betul bermunajat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah sampai meneteskan air mata, itulah insyaallah hamba Allah yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini kanak-kanak ya Bu, tanda-tanda itu malam ganjil. Malam ganjil. Kemudian yang kedua, malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat-sangat paling mulia.
Sebagaimana Allah sampaikan tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Malam yang paling mulia, sesungguhnya Allah turunkan Al-Quran pada malam itu. Pokoknya salah satu amalan yang paling dahsyat di bulan Ramadan itu, ibu dan bapak, di samping kewajiban 5 waktu yang harus kita laksanakan adalah qiraatul Quran. Rajin ibu baca Quran, rajin bapak baca Quran, sutuk pagana baca Al-Quran. Kunci yang tadi saja. Kalau memang betul-betul kita punya masalah apapun bentuknya, selagi kita ingin berubah, merujuk kepada yang kita sampaikan tadi. Pertama, qiraatul Quran. Yang kedua, bacalah kalimat-kalimat thayyibah, luruhan niat, barasihan hati, yakinkan kita sebetul-betul hakul yakin. Lapeh wak dari masalah tadi, setidaknya pangana wak pikiran wak jernih di gue. Sentuh kalau siang hari lita dia nak dibawa lalu atau kena mau lalu, kau dibawa keluar takut kosong tak kurang kebujian. Sambil alay-alay atau mama memasak apa istighfar wak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Itu bagus ibunda, minta ampun kita langsung kepada Allah. Kalau nak salah mau di Ramadan yang lewat pernah sampaikan trik tata cara beristighfar. Alangkah bagusnya beristighfar itu secara berjamaah. Kalau ada Pak Imam awak apa ilmu celia kaji ya. Kalau ada Pak Imam awak sudah semayang membimbing awak untuk istighfar. Mulutnya berucap ke melalui mic kan terang ada astagfirullahalazim, astagfirullahalazim sebelumnya membaca Allahumma antas salam. Ya enggak? Ibu-ibu, sebelum Pak Imam baca Allahumma antas salamnya kan istighfar tuh. Aku rasio jadi ibu ama ambo berpolitik kita di dalam ibadah tuh boleh. Kalau enggak tinggal politiknya. Jangan diam awak ketika mendengarkan imam beristighfar. Kau nak salah lah pernah mau sampaikan dulu. Kunci resiko. Istighfar itu kalimatnya apa nak? Babu nimat tanah. Nah, istighfar bagaimana matanya, bacaannya? Aja malu-malu apa nak? Apa? Astaghfirullahalazim. Kalimat di depannya huruf apa tuh? Huruf alif. Kalau alif secara kaidah bahasa dibaca oleh satu individu, astaghfirullah itu artinya mufrad. Mufrad di situ menunjukkan sesuatu kepada orang namanya boy. Arti istighfar tadi astaghfirullah artinya apa? Apa artinya? Ndak tiada Tuhan dah sayang. Kamu lari itu beserak jauhnya beserak. Apa arti astaghfirullahalazim? Ampuni aku ya Allah. Itu menunjukkan kepada kita. Jadi kalau Pak Imamnya baca astagfirullah, ibunda semua ayahanda kanda yang hadir di sini ikut berjamaah. Ya nak mulai dari takbir sampai salam ketika membaca wirid astagfirullahalazim, toa antok imam cuma yang baca. Mohon maaf secara tidak langsung ibunda ayahanda yang hadir nan antok tadi itu lah termasuk keluar dari jamaah. Eko seputaran istighfar wah. Atau rasionya Pak. Jadi kalau ada yang ngajak awak istighfar di dalam masjid, di dalam lapangan, di dalam sebuah majelis taklim, jangan to awak ikut. Minimal walaupun nak babuni suara ndak lah, tapi hati awak bergetar. Kok kunci cek Pak, aku berpolitik itu dalam badan. Lah tambah cek lu tuh Jadi sekali lagi jangan pernah kita diam walaupun itu kalimat thayyibah lainnya. Berselawatkah itu? Tasbih, tahmid, tahlil itu kan perlu itu kalimat-kalimat dahsyat.
Kayak subhanallah, subhanallah kan 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Ikut kita ibu bapak. Pahalanya akan mengalir kepada kita semua. Kaum muslimin rahimakumullah. Lah bo. Lah panjang mana? Soalnya kena kamu tambah lagi genjot joleh ke kalian lah mana? Jadi kesimpulannya ibu dan bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, jawabannya agar kita bisa mengisi malam Sarusiam ini, terutama pada malam Lailatul Qadar, caliak beko ba'a langkahnya biar kita tetap untuk istiqomah mengikuti Ramadan sampai Ramadan pergi meninggalkan kita. Di sekolah dah sampai puluh laima. Alhamdulillah, cuman pasan namo segetek bekoa. Bila mak mendoanya terakhirnya hari Jumat besok tu ditutup doa tu. Bukan berarti mak nak solat jamaah lain. Ambo imam lo Ustaz. Iyalah sudahnya berdoa mak tu punya tinggal si imam seorang lain, nauzubillah. Jangan beko kau nampak imam seorang sembahyang aku mau bawa jadi lo kendak. Mulari ni imam tu. Ambo imam lo, mau kekurangan imam di surau begini. Jadi itu cuma tanda gurau. Tapi insya Allah sayatannya pedih. Kalau kita masih sayang dengan diri, kalau kita masih ingin mengisi malam-malam Lailatul Qadar kita dengan munajat, bermunajat kepada Allah, bertakarrub ilallah, beristighfar kepada Allah, mencari ampunan seluas-luasnya kepada Allah. Ayo selalulah bersemangat, selalulah istiqomah menghidupkan malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan kitalah hendaknya hamba-hamba Allah di malam hari ini khususnya yang mendapatkan titel puasanya dengan titel la'allakum tattaqun. Banyak maaf, aku lupa astaghfirukum fastabiqul khairat kulla yaum fi syahri Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.